Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, di video kali ini kita akan masuk lagi ke materi dasar forex ya Mbah. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi terkait area penting. Karena banyak banget nih yang komentar minta diajarin Mbah bagaimana sih cara mencari area penting yang valid gitu ya. Nah, jadi karena banyak banget komentar yang ingin Simbah mengajarkan lagi, jadi Simbah ingin mengajarkan ulang nih. Di video sebelumnya Simbah telah membahas untuk area SND yang valid, di mana itu merupakan area SND yang sudah Simbah backtest sendiri ya, dan itu memang cukup valid banget untuk membantu Simbah saat trading scalping. Area SND ataupun area base itu sering banget Simbah tandai atau Simbah marking sebagai area utama, sebagai area penting sebelum Simbah melakukan trading atau mengeksekusi sebuah market. Karena menurut Simbah pribadi, dari area SND dan juga area base lah bisa dibilang, itu merupakan sebuah area yang probabilitasnya cukup kuat banget untuk menahan ataupun memantulkan pergerakan dari sebuah harga. Nah, berbeda dengan SNR atau support dan resisten, itu kan kita hanya mengandalkan level. Kalau untuk SNR itu Simbah kurang ini ya Mbah ya, kurang jos gitu ya, karena dia kan level ya, bukan area. Kalau level itu kita nggak bisa jadi patokan kalau untuk entry atau untuk scalping. Tapi kalau untuk hanya sekedar melihat atau mungkin SNR dipadukan dengan area base itu bisa seperti kayak SNRC1 ya, atau SNRC2 itu kan dia menggunakan paduan dari swing dari bahu sebelah kiri ya, atau di bahu sebelum terbentuk, lalu di depannya itu ada area base atau area demand, baru terbentuklah sebuah manuver harga saat menyentuh kondisi tersebut dia akan mantul. Tetap kembali lagi ke area SND. Makanya Simbah bilang, jika teman-teman bisa menguasai beberapa video yang Simbah siapkan di playlist, itu dikuasai dengan kafah, meskipun videonya itu hanya sedikit, tetapi itu merupakan pokok dari segala teknik ya. Karena itu ibaratnya sebuah pohon, yang lainnya itu adalah ranting. Kalau teman-teman nggak percaya, cobalah pelajari semua teknik-teknik dari SNR, Quasimodo, dan yang lain sebagainya. Itu nanti jika teman-teman sudah kafah, sudah paham, kalian kerucutkan lagi, pasti larinya ke SND lagi. Makanya Simbah sering menjelaskan bahwa playlist yang Simbah sediakan, baik itu dari formasi candle ataupun SND, itu hafalkan terlebih dahulu sampai hafal, itu sudah sangat penting banget. Apalagi terkait analisa untuk trading scalping. Scalping kan kita nggak butuh analisa jangka panjang ya, kita hanya butuh menganalisa jangka pendek. Jadi sangat berguna banget. Oke, jadi di sini kita akan membantu teman-teman untuk mencari area penting. Kita sambil ngerokok dulu, Mbak. Oke, jadi area penting itu area yang bisa dipantulkan, Mbak ya. Nah, misalkan nih teman-teman lihat area sini. Ini area pentingnya di mana saja coba? Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, ini adalah area pentingnya. Coba pas enggak sama yang Simbah marking nih. Kalau pas berarti teman-teman sudah mulai bisa. Ini area penting, Mbah, dari supply penerusan. Lalu ini area penting juga. Nah, area penting, Mbah, itu nggak harus satu candlestick kejepit ya. Satu candlestick kejepit kayak gini juga bagus, asalkan high dan low-nya itu sudah tak jelaskan ya di materi SND, itu terbreak. High-nya terbreak oleh candlestick ini, low-nya terbreak oleh candlestick ini. Berarti ini menjadi supply penerusan itu valid ya Mbak ya, atau supply yang nantinya akan kejemput suatu saat dari pergerakan candle ini. Karena ini masih fresh, belum ada senggolan. Lalu di sini ini juga ada pergerakan dari area drop, base, drop. Nah, area base ini bisa menjadi area base atau base biasa, atau bisa juga menjadi area supply penerusan. Nah, untuk menjadi area supply penerusan harus ada titik temu kayak tadi antara high dan low-nya itu terbreak, Mbak. Nah, ini area low-nya terbreak ya, tapi high-nya belum. Karena ini menggunakan beberapa candle ya, ada 3 candle yang masuk ke dalam area base. High low-nya terbreak, tapi high-nya ini belum terbreak. Berarti ini masih masuk ke dalam area base, belum masuk ke dalam area supply penerusan.
ya Mbak. Tetapi ini juga valid untuk menjadi area penentu sebagai area penting ya, meskipun nggak sekuat jika ada area demand ataupun area supply. Tetapi dari sebagian trader itu menyebut juga sebagai area supply juga ya. Tetapi kalau bagi Simba ya benar ini area supply, cuman secara kuat apa enggaknya itu masih belum terlalu kuat jika belum ada tanda-tanda seperti yang Cak jelaskan di video SND, yaitu antara high dan low-nya itu terbreak. Nah, ini low-nya telah terbreak, tetapi untuk higher high-nya ini belum, ya Mbak ya. Tetapi sudah masuk ya. Nah, dia turun sampai sini mentok, dia naik lagi. Di sini ada satu candlestick kejepit. Ini juga menjadi area supply penerusan. Kita tandai lagi. Nah, setelah dia terjadi area seperti ini dan dia terbreak, ini berubah menjadi area dari CB1. Ya Mbak ya, CB1 itu juga termasuk dalam kategori supply atau demand ya. Ini kan tadinya supply ya, terbentuk pola CB1, dia terbreak ya Mbak ya. Terbreak kan, ini terbreak naik, ini menjadi area CB1 dan menjadi area supply yang valid sebagai supply penerusan. Tapi telah terbreak menjadi area demand. Saat ada candlestick turun, dia menyentuh pada area demand tadi, dia melanjutkan kenaikannya. Oke, paham Mbak ya? Di sini dia turun. Nah, lalu yang ini apakah berfungsi? Kita tarik dulu, Mbak. Nah, karena ini nariknya susah, kalau di M15 kita tarik ke H1. Oke. Kita balik lagi ke M15. Mana tadi? Nah, ini adalah area yang tadi ya, Mbak ya. Area yang simpatannya di pertama. Nah, kita geser nih di sini. Karena itu masih fresh. Nah, jadi saat ada pergerakan candle seperti ini, saat dia menyentuh area tersebut, ada kondisi ya, di mana area ini menjadi area kuat untuk memantulkan harga. Terbukti saat dia naik menyentuh area sini, meskipun dia di sini membuat sebuah false breakout atau breakout palsu, tetapi ini merupakan area yang cukup penting untuk memantulkan harga kembali. Jadi meskipun dia membuat false breakout, tetap dia jatuh lagi ke bawah. Nah, inilah fungsi dari area-area penting tersebut, Mbak. Kita akan cari lagi nih. Nah, ini ketemu. Lanjut lagi ya. Dia naik, turun. Dia sampai kepada area tadi, area base tadi. Kali ini masih masuk ke dalam area base, dia turun lagi ke bawah. Nah, area base ini dia terbreak, Mbak. Ya, terbreak. Berarti ini udah nggak valid, Mbak. Ya, karena di sini ada pembentukan area baru lagi, ya. Area supply penerusan lagi. Berarti area ini yang bisa kita jadikan patokan, ya. Kita tarik lagi. Oke. Nah, ini merupakan area penting lagi yang kita jadikan patokan karena ini sudah terbentur, jadi ini sudah nggak valid lah ya. Jadi yang valid itu yang terbentuk baru lagi karena sudah ada area base selanjutnya. Dia rally, base, rally. Area base-nya kita lihat karena dia rally, base, rally, jadi ini menjadi area penting sebagai area supply penerusan. Tadinya menjadi area supply, lalu dia menjadi area demand karena dia telah terbreak ya Mbak ya. Nah, ini kita tandai garis jebret, turun menjadi area demand. Saat dia turun sampai ke area demand, dia akan mantul ke atas lagi. Nah, kita turun sini. Saat dia naik ke atas, apakah ini masih valid? Nah, karena ini sudah tersentuh dan sudah mantul ke atas, tergantung apakah di depannya nanti ada area SND lagi. Kalau ada area SND, maka SND yang di depannya yang dipakai. Jika nggak ada, maka ini masih valid. Ya Mbak ya. Tetapi jika sudah ada yang lain, maka ini sudah nggak valid. Kita cek di sini, saat dia turun, dia naik. Ya, apakah ada area SND? Coba lihat, ada nggak? Kita hitung sampai 4. 3 aja lah, biar nggak kelamaan. 1, 2, 3. Ya, di sini ada area SND baru, Kak. Nah, ini area SND. Kenapa sih Mbak ini area SND? Bilang area SND ya. Saat terbentuk sebuah pola penurunan, dia naik menjadi sebuah area drop, base, drop. Nah, area base ini teman-teman bisa lihat antara high dan low-nya itu telah terbreak. Berarti ini menjadi area supply yang valid ya. Kita tarik kita marking.
Maka saat dia turun ke bawah lagi ya, naik maksudnya, saat habis dia turun lalu dia naik, saat menyentuh area supply, dia akan dibanting lagi. Nah, inilah fungsinya area-area penting tersebut, ya. Lalu kita tarik lagi nih, apakah masih ada lagi? Nah, ini kan saat dia turun terus sampai arah sini. Nah, di sini apakah ada area penting lagi, Mbak? Coba. Banyak kalau area penting ya. Nah, tak hitung ya. 1, 2, 3. Udah ketemu? Ya, kita tandain lagi. Aduh salah. Kita tandain lagi. Area penting ini banyak banget, Mbak. Aduh, malah ini apa? Malah nggak di sebelah sini. Area penting yang ada di sini itu banyak banget, Mbak. Nah, itu teman-teman juga bisa menandai semuanya, nggak masalah ditandai ya. Ditandai semua nggak masalah. Cuman kan nanti valid apa enggaknya kita hitung nanti, Mbak. Nah, ini area penting nih. Tapi ini sebagai area base, Mbak ya. Sebagai area base. Nah, karena ini masuk, ini area penting juga, cuman karena sudah berdempetan kita nggak usah garis. Ya, dan ini ada area base lagi. Oke. Saat dia turun, dia membentuk sebuah area base ya. Rally, drop, base, drop, base, drop, base, drop lah ya. Nah, area-area base ini sih Mbah marking ya. Kalian marking terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah area penting yang menjadi tujuan lah. Ya, tujuan dari nanti saat dia break atau gimana gitu kan. Nah, ini menjadi area penting selanjutnya. Lalu dia turun, di sini membentuk sebuah area base lagi, di mana ini masih area base biasa. Ini kalau menurut Simbah. Ada juga yang menyebutnya ini merupakan area supply. Cuman kalau konfirmasinya belum valid, itu Simbah masih menyebutnya area supply penerusan. Ya, atau area base. Bukan area supply penerusan, maksudnya masih area base gitu ya. Dia turun. Nah, di sini dia naik ya. Naik. Ini kalau secara kasafnya ini membentuk sebuah area CB lagi ya, atau CB1 ya, membentuk area CB1 meskipun di sini ada beberapa kondisi di mana base-nya ini diduduki oleh 3 candlestick warna hijau. Tetapi karena ini merupakan area base, ini ya masuk ke area CB1, Mbak. Nah, area ini kita tarik nih. Dia terbreak areanya. Nah, saat dia terbentuk area base seperti ini, apakah ini menjadi area supply? Belum, karena yang terbreak itu baru low-nya, high-nya itu belum terbreak ya. Saat dia turun, dia ngebreak ya. Ini membentuk sebuah area seperti ini. Dia ngebreak. Nah, high-nya kan terbreak nih, Pak. Berarti ini menjadi area supply yang kuat ya, karena high-nya terbreak. Dia retest sebentar nih, Pak, ya. Dia naik tiba-tiba naik ke atas. Jebret. Nah, saat dia menyentuh pada area supply yang di bahu sebelah sono no, yang tadi Simbah marking pertama, dia kan kebanting no. Kebanting jebret dan juga bertepatan dengan EMA 200 jadi cocok banget. Kebanting jebret. Nah, turunnya kemana? Turunnya ya mengejar kepada area supply yang kuat tadi. Ya, kepada area yang kuat tadi. Yang pertama kali terbentuk. Lah, ini yang di atasnya kan area supply juga, Mbah, karena yang sebelah sini high-nya itu sudah terbreak sama candlestick yang ini. Meskipun ini merupakan area supply juga, tetapi area supply yang terbentuk pertama ini yang paling valid ya. Karena ini sudah nggak valid karena dia sudah ada area supply yang kuat di bawahnya yang sebelumnya terbentuk sebelum terbentuknya supply yang sebelah sini. Nah, saat dia mantul ke bawah, dia akan lanjut lagi ke atas nih, Mbak. Ya, paham ya, Mbak ya? Nah, dia turun mengejar pada area supply-nya, kepada area demand-nya lah, kok supply. Awalnya supply menjadi demand. SND lah enaknya ngomong ya, Mbak ya. Dia turun sampai kepada area SND, dia naik ke atas lagi. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Ini kalau pakai M15 kayaknya ruwet banget ya. Jadi paham ya, Mbak ya, untuk area-area pentingnya. Ini sih Mas sudah menjelaskan secara detail ini, secara rinci. Jadi pahami saja untuk materi yang Simbah berikan memang kelihatannya cuma sepele, tapi ini merupakan materi yang sangat-sangat cakep banget ya. Sangat-sangat berguna banget untuk teman-teman khususnya yang memang ingin belajar trading trading kepok maling ya, atau trading gaya cepat seperti yang Simbah lakukan di Trading Challenge. Oke. Nah, di sini kita akan coba nih tebak-tebakan lagi nih. Tak hitung sampai dengan ketiga.
Tahu nggak di mana area dari SND-nya? 1, 2, 3. Coba tebak, di mana area SND-nya terbentuk? Udah tahu belum? Nah, ini tak garis ya. Oke, coba sama enggak sama area yang Simbah garis? Oke, ini merupakan area supply, Mbak. Kenapa Simbah berani bilang ini area supply? Coba teman-teman lihat turun dari sini. Drop, base, drop. Ini kebentur, kebreak. Ini kan nggak kebreak. Berarti ini bukan area supply. Drop. Kalau dia naik apa? Drop ya, membentuk area base lagi. Lalu drop lagi. Base-nya, low-nya ini kan terbreak. High-nya terbreak dari area yang sebelah sini. Drop, base, drop. Rally, langsung drop. High-nya terbreak oleh candlestick warna hijau. High-nya ya, low-nya terbreak oleh candlestick warna merah. Jadi ini valid untuk menjadi area supply. Kita tarik, jebret. Saat dia turun, menyentuh pada area supply, dia akan banting lagi ke bawah. Dia naik lagi, menyentuh area supply, dibanting lagi ke area bawah. Nah, Simbah trading itu hanya mengandalkan area-area seperti ini, Mbah. Makanya teman-teman wajib nih mempelajari baik itu di market yang sudah jadi seperti ini ataupun yang masih belum jadi, ya. Pastikan untuk mempelajari dulu dengan matang. Jangan masuk dulu ke akun live jika teman-teman itu belum paham betul. Oke, dari sini paham ya, Mbah ya, cara mencari area penting. Jadi jika teman-teman belum paham, itu bisa coba-coba di real market atau di market yang sebelumnya itu sudah terjadi seperti ini. Teman-teman tarik-tarik saja ya garis-garisnya di marking-marking seperti itu. Nah, nanti baru coba belajar analisa di market live seperti ini. Ya, atau nontonin trading challenge Simbah karena Simbah yang pakai ya cuman kayak gini doang. Indikator bantuan paling cuman EMA 200 ya. Selain itu ya cuman ngandelin SND seperti ini. Karena menurut Simbah untuk scalping inilah teknik yang paling valid gitu, Mbah. Atau metode yang cukup valid untuk kita bisa mengambil entry atau mengambil momentum untuk kita bisa entry posisi dan bisa mendapatkan profit. Semoga paham ya, Mbah, karena cara penjelasan Simbah itu ya kayak gini gelepotan ya. Karena itu susah ya kalau menjelaskan seperti ini karena mungkin bakat Simbah itu bukan jadi seorang guru ya. Dan juga Simbah di sini hanya sharing saja. Semoga metode ini bisa bermanfaat atau bisa juga dipakai untuk teman-teman yang tertarik menggunakan metode ini. Salam dari saya, Simbah Info.